15 sampai dengan 60% resiko kematian pada ibu hamil itu bisa dicegah. Asalkan bagus dalam mengikuti pelayanan rutin pemeriksaan kehamilan di bidan atau di puskesmas, dan salah satunya adalah deteksi dini. Biayanya gratis untuk USG, saya juga baru tahu USG itu gratis. Rata-rata kan kebanyakan takut karena mahal. Tapi akses ke kesehatan, orang masih berpikir kesehatan itu mahal. Barang mahal. Ke puskesmas saja yang hanya membayar retribusi, itu mungkin sesuatu yang juga masih dianggap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baraya Priangan. Kita ketemu lagi di Perspektif. Kita kedatangan tamu istimewa. Pertama ada Pak Dokter Henry Okarisman. Pak Dokter Henry Okarisman, dokter di Puskesmas Sukaning. Lalu ada Pak Ketua DPRD Pimpinan, Pak Haji Apip Ipan Permadi. Wakil ketua. Lalu ada Pak Fahmi Muzaki. Banyak upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah kematian ibu dan anak ketika melahirkan. Satu di antaranya apa yang dilakukan oleh Pak Dokter Henry ini. Dia menawarkan satu inovasi program bernama Ultraman Biru. Dari namanya cukup lucu ya. Kalau generasi kita kayaknya paham deh. Nggak tahu generasi itu Ultraman itu apa? Paham lah kan. Ultraman itu superhero. Seangkatan sama Bapak. Ya, bisa dibilang Ultraman itu kan superhero, dan itulah yang dilakukan oleh dia dengan program inovasinya Ultraman Biru. Nih ada yang banyak nanya bagaimana programnya, inovasinya seperti apa. Lalu kenapa mesti melakukan itu gitu? Mesti ada program itu, Dok. Silakan. Baik, mohon izin, Pak. Nanti bisa bertanya ya. Iya. Jadi pada dasarnya inovasi itu muncul kan karena ada gap ya antara harapan dan juga kenyataan. Saya tugas di puskesmas, kemudian salah satu tugas dokter dan juga tenaga kesehatan, salah satunya adalah menjaga agar tidak terjadi kenaikan angka kematian ibu dan bayi gitu, atau AKI-AKB lah. Karena kita tahu bahwa angka kematian ibu ini menjadi salah satu hal yang diutamakan oleh negara gitu. Karena kalau secara logikanya suatu bangsa tidak akan pernah maju ataupun suatu generasi tidak akan pernah terwujud generasi emas apabila ibunya meninggal, anaknya meninggal, dan itu kejadiannya sangat sering atau tinggi gitu di sebuah negara. Dan angka kematian ibu ini menjadi perhatian di seluruh dunia juga gitu. Buktinya dengan masuknya ke dalam SDGs atau Sustainable Development Goals, itu yang ketiga terkait dengan angka kematian ibu. Kemudian di negara kita juga menjadi sebuah perhatian masuk ke dalam RPJMN, kemudian masuk ke dalam prioritas di Kementerian Kesehatan dan kementerian yang lainnya. Inovasi ini muncul ketika kita evaluasi bulanan Pak di puskesmas, kemudian kita lihat angka kunjungan pemeriksaan USG untuk ibu hamil. Itu. Setelah kita evaluasi, ini kenapa sangat sedikit cakupannya gitu. Jadi kalau kita evaluasi dalam 5 bulan itu hanya ada 15 orang Pak yang memeriksakan diri untuk USG ini. Padahal yang hamil berapa? Yang hamil itu proyeksi dalam sampai bulan kemarin Mei itu ada 270 di puskesmas, di kecamatan kami lah. Dan 270 ibu hamil. Jadi bukan 270 per bulan Mei kemarin gitu. Jadi yang lagi hamil itu jadi yang 270 yang hamil itu yang hanya memeriksakan 15. diri hanya 15 gitu. Sedangkan Kementerian Kesehatan sendiri itu mengeluarkan Permenkes gitu yang mengatakan bahwa 15 sampai dengan 60% resiko kematian pada ibu hamil itu bisa dicegah. Jadi kan angka kematian ibu itu muncul
karena beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor perdarahan pada saat persalinan, faktor hipertensi atau yang sering kita kenal dengan preeklamsi, kemudian faktor non obstetrik ginekologi, artinya dia faktor di luar kehamilan. Contoh ibu hamil yang punya diabetes atau jantung lah gitu. Nah, 15 sampai dengan 60% itu sebenarnya bisa dicegah. Asalkan bagus dalam mengikuti pelayanan rutin pemeriksaan kehamilan di bidan atau di puskesmas, dan salah satunya adalah deteksi dini. Sehingga saya terus terang sangat berterima kasih kepada Kementerian Kesehatan karena telah meluncurkan program Pak pemberian USG sekitar 24.000 USG ke seluruh puskesmas di Indonesia. Harapannya adalah ibu hamil. USG-nya bukan yang gede ya, tapi yang bisa USG yang diteng-teng itu. bagus ya, USG terstandar. Harapannya adalah jadi ibu hamil ini selama masa kehamilan wajib itu mendapatkan hak ya untuk dilayani USG itu 2 kali Pak. Awal trimester pertama sama trimester akhir. Dan itu sudah terintegrasi dengan BPJS, itu gratis. Trimester pertama, trimester akhir sebagai screening, deteksi dini adanya kelainan pada ibu hamil dan juga bayi itu wajib dan diberikan kewenangan pada dokter umum di puskesmas. Nah setelah dievaluasi ternyata hanya 15 pasien dalam 5 bulan, akhirnya kita gimana caranya kita bisa meningkatkan cakupan ibu hamil yang memeriksakan diri. Akhirnya dianalisis lah, ternyata ya namanya permasalahan kesehatan multifaktorial gitu. Ada yang permasalahan jauh ke puskesmas, permasalahan ongkos ke puskesmas, permasalahan pendidikan, secara pendidikan mungkin mengira bahwa USG itu barang mahal. Bagi yang menengah ke bawah itu bukan menjadi haknya gitu, seperti itu. Akhirnya kita buatlah Ultraman Biru. Ultraman Biru ini kependekan atau akronim dari ultrasonografi mobile dan screening ibu hamil resiko tinggi di posyandu. Jadi bukan Ultraman kartun. Dan bukan superhero satu orang saja tapi tim gitu. Bang Habib kayaknya bayangin Ultraman itu ya. Enggak, saya tadi sedang mengenai Ultraman itu singkatannya apa, gitu, nggak nyambung-nyambung. Bahkan sudah disampaikan oleh Pak Dokter 1 kali aja masih diulangi dulu tuh. Iya. Jadi Ultraman itu ultrasonografi mobile. Ultrasonografi itu USG atau pencitraan mobile artinya dia menjemput bola ya, mobile, dan screening resiko tinggi ibu hamil di posyandu. Jadi ibu-ibu hamil yang beresiko tinggi itu kita screening. Ada list tertentu kategori ibu hamil yang beresiko atau tidak. Dan itu menjadi catatan nanti. Jadi rekomendasi atau RTL dari Ultraman Biru ini ya nanti ada apakah dia harus dirujuk ke SPOG ataukah dia harus kontrol rutin dulu ke bidan, seperti itu. Dan itu secara outputnya kita rasakan sangat terasa gitu Pak. Jadi dalam 5 bulan kita bandingkan, dalam 5 bulan itu 119 yang sudah kita periksa. Berarti rata-rata per bulannya 24. Padahal itu tidak tiap hari, karena kita kan di puskesmas ada dalam gedung, luar gedung gitu. Dokter juga sama, dalam gedung, luar gedung. Ada yang ke masyarakat, ada yang jadi paling seminggu 2 atau 3 kali. Itu kan ada asupan teknologi kan di program itu. Iya, betul. Pakai aplikasi atau apa? Jadi kita sama teman-teman gimana nih supaya program ini juga bisa booming, dalam arti bisa memberikan kebermanfaatan atau dicontoh sama puskesmas lain. Gitu. Jadi kemarin kita ikut ajang lomba yang diselenggarakan oleh Bapeda, dan alhamdulillah kita dapat juara 1 untuk lomba Tasikmalaya Innovation Award 2 tahun berturut-turut ya Pak. 2 tahun yang tahun kemarin kita stunting, yang sekarang angka kematian ibu. Itu biaya yang timbul pakai anggaran puskesmas berarti? Anggaran puskesmas, anggaran seadanya. Maksudnya kalau itu kesadaran sendiri saja sih tidak ada anggaran. Karena kan inovasinya juga di pertengahan bulan ini ya, perencanaan gitu, tidak di awal. Tapi kedepannya mungkin bisa masuk ke program di UKM.
Jadi karena ada masalah, dokter langsung melakukan inisiatif Iya, bersama teman-teman di puskesmas bikin program ini. betul. Dan alhamdulillahnya pimpinan sangat mendukung gitu. Karena kalau tidak ada dukungan dari pimpinan mungkin sangat susah gitu untuk mengaplikasikan sebuah inovasi gitu. Dan juga dukungan dari rekan-rekan terutama bidan desa. Jadi kan kita mobile. Yang paling, kalau boleh cerita nih, yang paling bukan mengharukan ya, saya mungkin berkaca juga ke diri sendiri, itu yang paling bikin saya terenyuh itu adalah ketika ada pasien ibu hamil yang ODGJ. Jadi dia tidak merasa hamil, terus keluarganya bilang bahwa ini mah biasa suka sakit perut, kembung gitu ya, ini mah bukan hamil gitu. Dulu juga kembung, kempes lagi katanya. Kayaknya kita datangin, rumahnya cukup jauh, harus ke sawah gitu ya. Kita bawa, karena WSG kita portable, jadi bisa digandong sama bidan desa, sama kader, sama Pak Punduh sana. Ternyata sudah 5 bulan. Dan akhirnya akhirnya dari sana kan ditindaklanjuti terkait obat penyakit ODGJ-nya, kemudian kontrol oleh bidannya dikunjungi gitu. Ada juga sih ibu-ibu yang kita datang ke rumah yang agak pelosok gitu ya, naik motor, kemudian naik ke daerah perbukitan lah. Dia bilang, saya ini hamil yang ke-7 dok katanya. Dan selama hamil dari 1 sampai 6, saya nggak pernah di USG sama sekali. Bahkan ke bidan pun nggak pernah. Jadi ini sebuah hal barang yang mahal katanya gitu. Dan ya itu sebenarnya kan hak warga negara ya. Dari Permenkes juga 2 kali itu wajib tuh. Gratis ya? Gratis, BPJS gratis 2 kali. Itu ada di tiap puskesmas dok. Oh kali saya jadi ikut nanya ya. Iya hostnya siapa? Gak apa-apa, nanya aja, kita kan diskusi aja maksudnya. Permenkes terkait USG ini kalau nggak salah yang sudah bridging dengan BPJS itu dari Februari gitu. Tapi kan sosialisasi nih, jadi masalahnya nih banyak gitu. Kadang persepsi masyarakat, wah USG ini takutnya menyakiti janin. Kalau yang Ada ya pikiran kalau yang berpendidikan atau menengah ke bawah secara ekonomi itu berpikir seperti itu. Iya. ya itu atau- kan kayak sihir gitu ya maksudnya. Sinar. Takutnya si janinnya cacat Iya. gitu karena di USG. Kena sinar apa namanya apa gitu. Tapi ada ya kayak Ada. Apa gitu ya. ya di Ada. Sepaning berarti ya di sini. Iya ada. Jadi takut tersakiti. Kemudian ada yang bilang, wah ini mah berapa sih dok? Bayar gratis, saya bilang gitu. Jadi karena merasa bahwa USG itu barang mahal. Padahal outputnya itu bisa kita sangat bermanfaat gitu. Kayak misalkan posisi bayi di trimester ketiga atau pada saat memasuki fase mau persalinan, itu kalau misalkan posisinya bokong, berarti dia beresiko gitu. Sungsang gitu ya. Sungsang, letak sungsang, kemudian misalkan lilitan tali plasenta gitu ya, ke leher ya. Kemudian berat bayinya kurang. Jadi berpengaruh juga nih ke stunting segala macam nantinya penanganannya. Gitu, seperti itulah. Oke, saya mau tanggapan dulu dari siapa dulu nih? Dari dapilnya dulu. Kondisi dan situasi seperti ini memang kalau di lembur, di kampung, namanya USG, namanya teknologi terbarukan ataupun apapun yang berbentuk baru bagi masyarakat itu selalu jadi momok menakutkan. Karena satu, informasi yang tidak sampai dengan baik. Kalau melihat dari Puskesmas Sukahening, ini sistemnya kan selain sosialisasi ke masyarakat itu tapi jemput bola. Turun ke bawah, bukan hanya sebatas sosialisasi tapi melaksanakan tindakan, dan itu sangat dirasakan baik oleh masyarakat. Tadi disinggung biayanya gratis untuk USG, saya juga baru tahu kan USG itu gratis. Rata-rata kan kebanyakan takut karena mahal. Sekali USG bisa 2-300 ribu, ya dok ya? Kalau di SPOG. Kalau di SPOG. Bagi masyarakat khususnya di lembur, di pinggiran, ini kan cukup lumayan ekonominya di bawah rata-rata, memberatkan. Tapi ini juga harus sampai informasinya ke masyarakat kan. Karena pelayanan kesehatan negara hadir di tengah-tengah masyarakat ini sangat diimpikan dan sangat diharapkan. Zonasi karena jauh dan sebagainya dari rumah ke puskesmas itu juga mungkin jadi kendala.
Tapi screening yang dilakukan oleh teman-teman nakes, baik itu dokter ataupun bidan desa, ini harus benar-benar saling gotong royong, kan? Gotong royong menyampaikan informasi. Kita punya kader posyandu yang betul-betul produktif, baik di tingkatan kampung, di tingkatan kepuluhan, maupun di tingkatan desa. Ini kalau dikolaborasikan, inovasi tadi di semua daerah, di puskesmas yang bisa dikolaborasikan, ini cukup lumayan bisa menekan angka kematian ibu dan angka kematian anak. Tanggung jawab siapa? Ya tanggung jawab bersama. Momentumnya hari ini kolaborasi pentahelik, ini kolaborasi semua multi pihak, semua ikut bertanggung jawab, tidak saling mengandalkan, tapi ini saling menyadarkan untuk bagaimana pelayanan kesehatan hadir di tengah-tengah masyarakat Kabupaten Tasikmalaya. Stunting ini menjadi isu strategis, baik di tingkatan lokal, regional, nasional, dan bahkan internasional. Dan anggarannya ada. Anggarannya ada. Tinggal hari ini kita sama-sama mengawasi, sama-sama ikut andil bagaimana capaian target pemerintah ini untuk menekan angka kematian ibu, menekan angka kematian anak, dan stunting bisa betul-betul dirasakan dan sampai ke titik sasaran yang diharapkan. Oke, saya geser ke Pak Ketuan. Gimana nih? Si Ultraman. Saya fokus ke ini ya tadi, namanya gitu ya. Ulang ke Ultraman ya apa. Ya, dari minggu kemarin gitu ya mendengar ini, karena ini kan sebetulnya apa namanya, rencana untuk ketemu Pak Dokter kita ini kan minggu kemarin ya, Om Majir ya. Baru kali ini bisa terlaksana. Ultraman saya makanya tadi minta diulang 2 kali, dan meskipun sudah 2 kali saya masih kesulitan juga pohon Ultraman itu apa. Jadi ini sesuatu yang luar biasa ya, inovatif lah gitu. Karena maaf ya, dalam tanda kutip yang namanya ini barang mahal. Saya katakan ini barang mahal, sebut saja ini di ASN ini barang mahal. Di apa namanya, inovasi-inovasi seperti ini justru harus dipupuk gitu, didorong. Apa yang dilakukan oleh Pak Dokter bersama kawan-kawan di Sukaning ini harus ditularkan, harus menular. Sesuatu yang baik harus menular. Ya nggak harus Ultraman, di tiap daerah mungkin Ultraman biru, di sini Ultraman biru ya tadi. Ya, di sana Ultraman merah, singkatannya apa silakan bikin lagi. Ultraman hijau kan belum ada nih. Nah, bikinlah di mana gitu ya. Ya justru itu. Ultraman hijau muda, Ultraman hijau muda gitu. Ultraman hijau kuning. Nah, saya kira ini sesuatu yang bagus, Pak Dokter ya gini. Pak Dokter ini di SPOG apa dokter umum? Dokter umum. Dokter umum. Jadi ini ada apa namanya, bukan dokter puskesmas, bukan kepala puskesmas ya. Dokter fungsional. Dokter fungsional ya. Saya kebetulan kan punya pengalaman langsung dengan kelahiran dan ibu hamil, karena istri saya kan bidan, praktek desa dulu sebelum keletihan saya sering kehilangan istri malam-malam gitu ya. Istri saya kemana gitu, terus dia diantar sama ronda gitu ya. Jadi agak lumayan sedikit paham lah gitu bagaimana situasi kebatinan pelayan kesehatan kita di desa gitu, yang berkaitan dengan ibu hamil, termasuk tadi apa namanya, pengetahuan mereka tentang harusnya mereka memeriksakan diri gitu, selama masa kehamilan, atau juga masalah ekonomi yang tadi disampaikan oleh Dinda Fahmi ini tentang angka segitu, apa namanya, nominal segitu, itu kan angka yang tidak kecil buat masyarakat di desa. Nah, ini kan barangnya ada, ya kan, gratis lagi karena di cover oleh BPJS. Kan semuanya tinggal disosialisasikan aja. Nah, cara mensosialisasikan itu kan kadang-kadang kalau berkaitan dengan urusan kesehatan itu kan mungkin agak berbeda dengan urusan pendidikan. Orang sudah paham kalau pendidikan itu sekarang gratis gitu ya. Ya kan? Kalau pendidikan itu gratis. Bahkan nyakolakeun gak ya nama sakola teh paheula-heula
menyediakan apa namanya atribut dan sebagainya gratis pula gitu. Jadi orang agak lebih ini akses ke pendidikan lebih. Tapi akses ke kesehatan orang masih berpikir kesehatan itu mahal, barang mahal. Maaf ya dok ya. Ya kalau mau dokter berapa ke puskesmas saja yang padahal itu di apa namanya hanya membayar retribusi itu mungkin sesuatu yang juga masih dianggap mahal. Belum lagi jarak ya kan. Jarak karena tadi ada yang 3 kilo, 4 kilo ke puskesmas, 5 kilo dalam kondisi hamil, tentu saja. Ya sebutlah ya ada bidan desa, ada bidan mandiri, ya bayar teh ada bidan mandiri, ya ada bidan desa yang di-cover oleh itu bisa di bisa di ini lewat BPJS. Tapi tadi ya untuk melakukan pemeriksaan sampai ke mengetahui kondisi janin gitu ya, ya dengan ultrasonografi. Nah, gitu. Maafkan hamba kalau menyebutnya salah, dokter. Ultrasonografi. Ultrasonografi itu ya apa namanya? Orang masih menganggap, wih, tadi apa yang disampaikan oleh Dinda itu mungkin berapa yang harus saya siapkan untuk itu. Ya, apalagi ngurus BPJS-nya juga tidak dipanguruskan ke si bapakna gitu ya. Kalau aparatnya belum tersentuh gitu jadi masalah juga Pak Ajir gitu ya. Ya makanya mungkin terobosan ini datang ke tempat posyandu atau bahkan tadi disampaikan oleh Pak Dokter langsung datang ke rumah ibu hamil itu sesuatu yang saya yakin itu tidak semua orang bisa melakukan dan tidak di semua tempat bisa melakukan. Tapi apa yang saya sebutkan di awal tadi, kebaikan ini harus ditularkan. Kebaikan harus menular. Bagaimana kita memperkenalkan apa yang disebut Ultraman biru di Sukahening ini bisa menjadi Ultraman hijau di kecamatan apa, Ultraman kuning di kecamatan apa gitu, ataupun namanya apa gitu ya. Atau tetap aja biru begitu ya, nggak apa-apa lah Syarido. Kalau buat saya kan kalau orang Madura biru itu tetap hijau gitu. Biru daun. Biru daun. Ini yang beristri orang Madura ngerti ya. Nah gitu ya. Jadi Pak Dokter ini Pak Dokter itu program ini sudah mendapatkan Award Tasikmalaya Innovation Award 2 tahun gitu. Tapi saya yakin ini kecamatan yang lain itu belum memulai atau bahkan masih belum mendengar. Angan si puskesmas apa namanya Sukahening dapat Tasikmalaya Innovation Award gitu ya. Ya award-awardan lah, disangkanya temeran ya lomba nyanyi atau apa gitu. Jangan-jangan nanti ini apa namanya ngebodor sorangan gitu. Lombanya awardnya dari mana? Nah, kita mungkin nggak semua tahu Kak Om Ajir. Ini harus dikenalkan Pak Om Jaki ya. Di ininya juga di komisi saya yakin ini harus dibuatkan sebuah program di mana Pak Dokter itu kalau enggak bawa keliling ke setiap puskesmas disampaikan atau dalam forum yang lebih besar. Kalau enggak dibawa atau enggak Om Ajir ini punya tugas juga selaku insan media itu mengcover seluruh kegiatan ini dari A sampai Z-nya kemudian di ini biar ditonton oleh seluruh ini. Jangan hanya oleh daerah lain, kecamatan lain atau puskesmas lain di Tasikmalaya, mungkin seluruh Indonesia bisa ini. Karena tadi pentingnya kita kewajiban kita menjaga ibu hamil. Karena di ibu hamil itu ada janin, ada masa depan bangsa ini, ada masa depan Tasikmalaya dan itu tugasnya bukan hanya petugas kesehatan, tugas pemerintah, ya, tugas unsur penyelenggara pemerintah. Di DPRD-nya Komisi 4 itu menjadi kewajiban. Ini tangannya ke sini. Siap. Nanti kalau saya ditanya, saya sudah menugaskan ke Dinda di Komisi 4 sebagai pimpinan untuk ini. Jadi cupar kewajiban saya. Dokter terima kasih luar biasa. Besok dokter Komisi 4 mesti undang nih dokter presentasi secara utuh di hadapan Boleh. anggota komisi, programnya seperti apa, karena program ini bisa diterapkan tentunya di ini. Mungkin kenapa juga pemilihannya posyandu gitu ya Pak ya, karena kan di masyarakat kita posyandu ini
masih aktif nih. Kader-kadernya nih militan semua gitu. Terus juga yang saya cermati, jadi si kader sama bidan desa ini bisa mengumpulkan ibu hamil di posyandu gitu. Jadi kadang satu kali pemeriksaan ada yang nyampe 23. Nah, kadang tapi kan tidak setiap daerah ada ibu hamil ya. Kadang saya datang cuma 3, nggak jadi masalah gitu. Karenanya dok, USG yang mesinnya itu semua puskesmas punya? Kalau yang portable ini kita pakai anggaran blood. Cuma kalau yang dari Kemenkes itu memang karena dia bagus ya. Jadi saya rasa nggak bisa dibawa ini karena dia memang Nggak terlalu mobile mahal ya? gitu. Tapi hampir di setiap puskesmas sekarang sudah punya. Terus tadi 2 kali pemeriksaan trimester awal sama akhir itu di cover BPJS asal punya BPJS. Tuh. Cuma kalau program ini memang kita gratis kan. Mau trimester kan ada 3 berarti ya. Semester 1, 2, 3. Yang 2 juga kita gratis kan. Oke, terima kasih Pak Dokter Henry dengan inovasinya Ultraman biru yang mungkin nanti bisa merah, hijau, kuning dan lain sebagainya lah ya. Bisa diterapkan. Merah begadang dia. Meletus aja. Nanti yang meletusnya balon hijau. Oke. Ya, kalau sama Mbak Apip begini banyak candanya. Oke, ini sangat menarik. Mudah-mudahan program Juara Inovasi ini bisa diterapkan di seluruh kabupaten dan Pak Dokter ini menjadi teladan bagi yang lain bagaimana proaktifnya menyelesaikan persoalan yang ada di lingkup yang lebih mikro sebenarnya kecamatan ya, dalam konteks mencegah kematian ibu hamil dan bayi dengan melakukan deteksi dini terhadap potensi yang akan mengancam proses kelahiran mereka. Kita akan ketemu lagi di perspektif episode berikutnya dengan bahasan yang lebih menarik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dokter. Mohon sampai-sampai Pak. Luar biasa.